Saya termasuk barangkali gubernur yang selalu datang ke setiap paripurna. Belum pernah saya ketinggalan di seluruh paripurna kabupaten kota, saya selalu datang dan selalu bertanya masalahnya apa. Saya selalu bertanya masalahnya apa dan harus dieksekusi dengan cepat. Misalnya barusan Pak Kapolres menyampaikan ada wilayah jalan yang mengalami penurunan elevasinya, yang itu berpotensi menjadi longsor, menimbulkan problem. Saya selalu bergeseran tanah, saya langsung jawab, sorry, ini kita kerjakan, kita rapikan. Karena para pegawai Provinsi Jawa Barat, terutama di bidang transportasi jalan, kepala PU, hari ini 24 jam nggak libur. Anda bisa lihat, para tukang kebersihan PU Provinsi itu nyapu. Dan jalan Provinsi sudah mulai bersih, dan jalan Kota Cimahi sangat bersih. Karena dulu juga Cimahi adalah peraih adipura. Ya kan? Jadi kita kembalikan, kita harus mengapresiasi ya di era Pak Ito dulu, Cimahi relatif bersih dan tertata. Dan sekarang di era Pangatiana, Cimahi lebih tertata, lebih bersih, lebih rapi, lebih hijau. Dan ini kota kecil yang punya universitas. Dan yang paling utama, Cimahi ini pertahanan daerahnya kuat. Karena seluruh kesatuan hampir ada di sini. 27 kesatuan, jadi Cimahi itu aman. Jadi di Cimahi menurut saya tidak layak kalau ada kecopetan, kalau ada pencurian. Ada 27 satuan plus Polres ya. Masa masih ada kecopetan, masih ada yang mabok ya. Copet merah, nama kecopet. Ya heureuy itu kan. Jadi heureuy orang Sunda, Cimahi mah duit loba pangabutuh eueuh. Nah, gitu. Kenapa? Karena wilayahnya kecil. Wilayahnya kecil, APBD-nya relatif menurut saya cukup. Uang segitu 1,7. 1,7 sih cukup karena penduduknya juga cuma 600. Oh 600. Ya tinggal ngokolakan aja gitu kan. Tinggal mengelola saja ya. Jadi nanti habis ini mungkin di awal Juli ada pertemuan para bupati wali kota di Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Kota Bandung untuk membicarakan wilayah mana yang digeser ke Cimahi apabila kabupaten kotanya berat untuk melakukan pengelolaan karena keterbatasan fiskal di wilayahnya. Ya gini, saya sih punya pandangan berbeda ya. Begini, ini kan beda. Jawa Barat itu adalah kabupaten. Dan kabupaten-kabupatennya itu banyak yang tidak punya hotel bintangnya, ya kan? Cimahi nggak punya, nggak punya. Ini kan nggak punya Pak. Misalnya begini, orang Ciamis nggak punya hotel bintang, mau rapat hotel misalnya rapatnya di kota Bandung, nggak baik. Kenapa? Itu sama dengan memindahkan duit di daerah minus ke daerah plus. Sedangkan yang punya hotel bintang itu rata-rata kota dengan pendapatan yang sangat tinggi. Kota Bandung, kalau Kabupaten Karawang, ya kan? Kemudian Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor. Jadi ketika memberlakukan rapat di hotel bagi ASN nggak akan mau di hotel Melati, tahuan saya. Nggak akan mau. Anggota dewan juga nggak akan mau di hotel Melati, nggak akan mau. Pasti di hotel bintang. Ketika di hotel bintang itu sama dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kabupaten-kabupaten kecil, kabupaten yang pendapatannya dari sektor pedesaan, dapetin uang dari tambang pasir, tambang batu, pajak bumi bangunan, BPHTB. Kan itu pendapatannya karcis pasar, terminal, parkir, dikumpulin, dipakai rapat di hotel, distorin ke kota besar. Jangan. Jadi saya para bupati wali kota sudah rapat di kantornya masing-masing. Tidak rapat pun tidak ada masalah. Saya gubernur yang jarang rapat sampai hari ini. Apakah pekerjaan saya tiap hari makin menurun? Tidak. Tanpa rapat saya bisa mengambil keputusan dengan cepat. Gitu. Ya. Tadi sudah isi jawab tadi. Ya itu canda aja, mungkin waktu gubernurnya kangen sama sektor. Kenapa? Oh enggak, saya boleh loh. Sekda Jabar itu cerdas loh. Betul. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya sekda itu administratif. Nah, sekda Jabar itu bukan hanya administratif, dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus
ini monumennya kotor. Terus itu kewajiban siapa? Nah, itu kita Kewajiban masuk ya, saya. yang lain. Saya bersihkan sekarang. Nah itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan seni militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi danramil, jadi memang kalimatnya petarung, nah itu saya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang lapangan. Dan kemudian pada waktu kemarin tidak hadir paripurna, jadi begini. Pada waktu itu saya lagi ada tugas, ya kan? Lagi ada tugas. Kemudian di paripurna saya menugaskan Ibu Gubernur. Ada Menko, ya kan? Ada Menko melihat bencana pergeseran tanah di Purwakarta. Saya harus nugasin siapa? Kalau Menko minimal harus didampingi oleh sekretaris daerah. Itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi bagi tugas. Ya. Terima kasih. Satu lagi Pak terkait dengan pengadaan Iya, kami mohon tidak mengulangi jalan ya, untuk diberi jalan kepada KPD untuk melintas. Membuat Jangan menghalangi Bapak untuk para anggota. Iya, silakan tidak menggunakan karpet merah. Di KPD. Karpet merah Ibu dan Bapak. Ya itu kan kewenangan pengelolaan anggarannya kewenangan Kabupaten Bandung Barat. Untuk mundur, untuk beri ruang Kemudian apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgent atau tidak gitu loh. Nanti kita cek dulu kan itu cek dulu gitu kan. Tapi sebaiknya saya menyarankan para bupati dan wali kota untuk membuat anggaran yang efektif untuk kepentingan membangun ya.